Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitria dari kelas 02 Sake 046 Universitas Pamulang, S1 Akuntansi Reguler C, kelompok 2. Hari ini saya akan membahas tentang dinamika dan tantangan identitas nasional. Identitas secara terminologi dapat diartikan sebagai suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian tersebut, identitas nasional dapat berarti setiap bangsa memiliki ciri khas, keunikan, dan sifat-sifat yang berbeda dengan bangsa lain. Dengan demikian, identitas nasional merupakan jati diri bangsa atau kepribadian suatu bangsa. Pada umumnya, pengertian atau istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah keseluruhan atau totalitas dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Identitas nasional merupakan kepribadian sebuah bangsa. Pada hakikatnya, suatu bangsa adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga mempunyai persamaan watak atau karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta mendalami suatu wilayah tertentu sebagai suatu kesatuan nasional. Sejak tercapainya kemerdekaan 17 Agustus 1945, Kebangkitan Nasional bersama Sumpah Pemuda 1928 agaknya lebih memiliki makna simbolis daripada hal-hal lain. Ia merupakan simbol penting dari perjalanan bangsa menuju kehidupan yang lebih berharkat dan bermartabat. Simbolisme jelas sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam usaha mewujudkan kehidupan yang lebih baik pada hari ini dan di masa depan. Perjalanan negara bangsa ini jelas masih jauh daripada selesai. Bahkan boleh jadi tidak akan pernah selesai. Negara atau bangsa Indonesia tampaknya masih harus bergulat kembali dengan hal-hal yang dasar dalam kehidupan kebangsaan. Dalam konteks ini, salah satu tantangan berat bangsa di hari kini dan ke depan adalah memperkuat kembali identitas bangsa atau identitas nasional yang mulai bangkit sejak Kebangkitan Nasional 1908. Lalu, menemukan bentuknya pada Sumpah Pemuda 1928 dan mengalami kristalisasi dengan tercapainya kemerdekaan. Secara sederhana, identitas nasional Indonesia mencakup semangat kebangsaan atau nasionalisme Indonesia, negara bangsa atau nation state Indonesia, dasar negara Pancasila, bahasa nasional, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, bendera negara Sangsaka Merah Putih, konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945, integrasi wawasan Nusantara, serta tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas sebagai bagian integral budaya nasional setelah melalui proses tertentu yang bisa disebut sebagai meng-Indonesia, yang berarti proses untuk mewujudkan mimpi, imajinasi, dan cita-cita ideal bangsa Indonesia yang bersatu, adil, makmur, berharkat, dan bermartabat baik ke dalam maupun keluar dalam kancah internasional. Identitas nasional jelas tidak statis. Proses meng-Indonesia mendapat tantangan bukan hanya secara eksternal, tetapi juga secara internal. Secara eksternal, arus globalisasi yang terus meningkat dalam berbagai bidang kehidupan, sejak dari ekonomi, politik, sampai budaya, secara signifikan telah mengubah lanskap Indonesia. Akibatnya, secara internal terjadi perubahan yang tidak selalu menguntungkan penguatan identitas nasional. Dalam dasawarsa terakhir, kita bisa menyaksikan terjadinya disorientasi dan dislokasi ekonomi politik dan sosial budaya baik pada tingkat nasional maupun lokal. Euforia politik dalam demokrasi dengan berbagai eksesnya terus berlanjut, mengakibatkan menguatnya rasa kecewa dan frustasi di kalangan masyarakat. Rasa terpuruk akibatnya terus bertahan mengancam identitas nasional. Menyikapi hal ini,
perlu adanya peran aktif pemerintah dan masyarakat yang bekerja sama atau bersinergi secara positif dalam merespon masalah-masalah yang timbul sebagai akibat desakan arus globalisasi sekarang ini, demi mempertahankan eksistensi identitas nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Fitria Putri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional. Nah, di sini sebelumnya saya ingin mengulas sedikit apa itu identitas nasional. Identitas yaitu faktor yang sangat penting untuk menentukan jati diri sebuah bangsa ataupun negara. Yang pada prinsipnya identitas itulah yang menentukan eksistensi sebuah negara di kancah internasional atau di dunia internasional. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan oleh Anissa untuk masalah apa sih dinamika sosial dan yang lain-lain. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi apa saja yang harus dilakukan untuk mempertahankan identitas nasional. Ya, di sini saya sebelumnya ingin menjelaskan lagi, di era ini adalah di era globalisasi. Globalisasi ini bergerak dengan sangat cepat, ditandai dengan kemajuan teknologi serta komunikasi yang menyebabkan hubungan antara manusia menjadi sangat cepat dan hilangnya jarak, baik dari jarak suatu daerah, pulau, bahkan negara. Setiap orang bisa berbicara dan bertatap muka langsung dengan berbagai masyarakat dari belahan dunia lainnya. Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi dan informasi mempengaruhi keberadaan bidang-bidang lain, misalnya bisnis, transportasi, pembangunan, pendidikan, budaya. Dan dari pengaruh dari adanya kemajuan ini memudahkan proses transaksi bisnis dan transportasi. Maka secara otomatis akan memudahkan masuknya budaya-budaya asing yang mempengaruhi identitas nasional. Nah, di sini juga sudah dijelaskan bahwa ternyata dampak globalisasi itu sangat besar untuk rakyat Indonesia. Kenapa? Karena budaya-budaya luar dengan adanya globalisasi dan dengan adanya kemajuan teknologi, jadi orang-orang bisa dapat dengan mudah bertukar informasi, bisa dengan mudah bertukar kebudayaan dan yang lain-lain. Nah, di sini pasti dari globalisasi itu mempengaruhi untuk masalah kebudayaan atau identitas nasional. Jadi apa saja sih yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mengembangkan sikap nasionalisme. Nasionalisme telah menjadi pemicu kebangkitan kembali dari budaya yang telah memberi identitas sebagai anggota dari suatu masyarakat bangsa-bangsa. Nah, secara umum, nasionalisme dipahami secara kecintaan terhadap tanah air, termasuk segala aspeknya, yaitu contohnya nih ya, salah satu yang mencerminkan sikap nasionalisme yaitu menggunakan barang-barang hasil bangsa sendiri, karena bisa menambah rasa cinta dan bangga akan hal yang dibuat oleh tangan-tangan kreatif penduduknya. Ya mungkin ada sih, mungkin banyak orang mikirnya kayak gini, ngapain lah pakai produk-produk Indonesia, produk luar lebih bagus, lebih segala macam, apalagi produk-produk luar terkenal dengan mereknya. Sebenarnya sih banyak juga produk-produk Indonesia yang kualitasnya berbeda jauh dengan negara-negara luar. Nah, di sini untuk mengembangkan sikap nasionalisme adalah alangkah lebih baiknya kalian menggunakan barang-barang lokal atau barang-barang buatan lokal. Yang pertama, kegunaannya itu apa sih atau manfaatnya apa sih kalau misalnya kita pakai barang-barang di buatan negara Indonesia sendiri? Yang pertama jelas biar lebih mengembangkan untuk masalah UMKM atau usaha-usaha pribadi, dari usaha-usaha pribadi atau usaha-usaha remaja. Misalkan banyak nih ya sekarang yang nyiptain brand-brand lokal, yang kayak baju kan juga banyak ya, yang mungkin dari luar ada H&M atau ada yang lain-lain. Nah, di Indonesia juga kan ada ya yang khusus merek dari Indonesia itu sendiri. Nah, langkah lebih baiknya kalau misalnya untuk penggunaan barang atau misal pembelian barang itu menggunakan produk Indonesia terlebih dahulu. Yang kedua, menghargai perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan bangsa ini. Bisa dilakukan dengan beberapa perbuatan, misalkan membaca, menonton, mengunjungi hal-hal yang berkaitan tentang sejarah bangsa ini lahir. Nah, itu bisa mengunjungi museum, salah satunya kalau misalnya ada waktu senggang bisa mengunjungi museum atau tempat-tempat wisata lainnya yang mengandung sejarah bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya berprestasi dalam semua bidang, misal dari bidang olahraga, akademik, teknologi, dan lain-lain. Yang hal ini bertujuan untuk menambahkan rasa bangga dan sikap rela berkorban demi bangsa. Atau kalau misalnya pintar dalam bidang akademik kan
juga itu buat diri sendiri. Pertama bisa memang buat diri sendiri, dan yang kedua bisa buat negara ini bangga. Nah, terus di sini dijelaskan ada 3 aspek penting yang tidak dapat dilepaskan dalam konteks nasionalisme, yaitu politik. Nasionalisme Indonesia bertujuan menghilangkan dominasi politik bangsa asing dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan berkedaulatan rakyat. Yang kedua, sosial ekonomi. Nasionalisme Indonesia muncul untuk menghentikan eksploitasi ekonomi asing dan membangun masyarakat yang baru yang bebas dari kemelaratan dan kesengsaraan. Yang ketiga adalah budaya. Nasionalisme Indonesia bertujuan menghidupkan kembali kepribadian bangsa yang harus diselaraskan dengan perubahan-perubahan zaman. Ya, dengan demikian, sikap nasionalisme atau cinta tanah air akan dengan sendirinya telah mempertahankan dan melestarikan keaslian dari bangsanya, termasuk budaya atau kebiasaan karakter, sifat-sifat produk dalam negeri, dan adat masing-masing suku dan ras atau agama lain-lain. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmed Alif Nugraha. Saya akan menjelaskan tentang pelestarian budaya. Seseorang yang disebut berbudaya adalah seseorang yang menguasai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai etis dan moral yang hidup di dalam kebudayaan tersebut. Budaya merupakan salah satu faktor penentu jati diri bangsa. Pada pengertiannya, budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Suatu budaya yang dipakai dan diterapkan dalam kehidupan dalam waktu yang lama akan mempengaruhi pembentukan pola kehidupan masyarakat, seperti kebiasaan rajin bekerja. Kebiasaan ini berpengaruh secara jangka panjang, sehingga sudah melekat dan terpasang dalam diri masyarakat. Namun pada kenyataannya, budaya Indonesia sekarang ini mulai menghilang karena pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Untuk itulah, adanya pembangunan kembali jati diri dan budaya bangsa dan negara. Ada 2 hal utama yang harus kita lakukan. Pertama, merevitalisasi kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya agar berbeda pada jalur yang benar sesuai dengan hakikat bangsa yang merdeka, sehingga bangsa kita mampu mandiri dan bermartabat. 2. Mendorong political will penyelenggaraan negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk membangun dan menjabarkan kembali nilai-nilai dan semangat kebangsaan di setiap hati nurani rakyat. Selain pembangunan di atas, pembangunan dalam bangunan-bangunan budaya seperti rumah adat dan lain sebagainya juga perlu diperhatikan untuk mempertahankan nilai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dengan demikian, jelaslah bahwa dengan melestarikan budaya bangsa dapat memperkokoh identitas nasional itu sendiri. Karena dalam setiap pelaksanaan nilai-nilai budaya, masyarakat akan lebih cenderung melekat dan menyatu dengan budaya yang dianutnya. Selain itu juga dengan adanya keeratan dari budaya dapat membawa nama bangsa Indonesia menjadi harum, dalam arti membawa budaya Indonesia ke mancanegara atau memperkenalkan budaya yang ada ke negara luar. Saya akan menjelaskan tentang bela negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa bela negara merupakan hak dan sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara. Ini membuktikan bahwa bela negara juga menjadi suatu aturan agar setiap warga negara harus melakukan tindakan bela negara demi ketahanan dan eksistensi sebuah negara. Pada zaman penjajahan, bela negara diartikan dengan cara mengikuti wajib militer agar dapat mempertahankan negara Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, ketika bangsa Indonesia berhasil mengalahkan para penjajah dan merdeka, konsep bela negara berubah dalam arti tidak terpaku lagi harus mengikuti wajib militer. Zaman sekarang ini, setiap orang dapat melakukan bela negara dengan caranya masing-masing, menurut profesinya atau pekerjaannya. Dalam konsep bela negara diinterpretasikan secara lebih luas sehingga meliputi segala bidang dalam kehidupan bernegara. Dalam upaya pembelaan negara ini dilakukan secara terpadu dan disadarkan atas kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Misalnya dalam bidang kesehatan, seorang dokter menekuni profesinya dengan sungguh-sungguh hingga dapat membuat ia menjadi dokter yang handal, bukan hanya di Indonesia namun juga di luar negeri. Adapun contoh yang lain, dalam dunia pendidikan, siswa belajar dengan rajin dan kemudian mengikuti lomba di tingkat internasional dan dapat meraih juara. Dari berbagai sikap yang dilakukan oleh warga negara sebagai rasa cinta terhadap negara dengan pembelaan negara ini dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan sendirinya. Juga setiap warga negara sudah memberikan sumbangsi terhadap ketahanan nasional dan eksistensi
daripada identitas nasional. Pentingnya mempertahankan identitas nasional. Identitas nasional meliputi apa yang dimiliki bangsa Indonesia, yang membedakannya dengan masalah lain seperti kondisi geografis, sumber kekayaan alam Indonesia, kependudukan Indonesia, ideologi agama, politik negara, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Menghadapi identitas nasional, bangsa Indonesia sendiri masih kesulitan dalam menghadapi masalah bagaimana untuk menyatukan negara yang mempunyai banyak sekali kelompok etnis yang memiliki pengalaman yang berbeda dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Namun saat ini masyarakat Indonesia masih bingung dengan identitas bangsanya, karena kebiasaan ataupun budaya masyarakat kita telah bercampur dengan kebiasaan dengan budaya negara-negara lain. Indikator identitas nasional itu antara lain pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat seperti adat istiadat, tata kelakuan kebiasaan, lambang-lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara seperti bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Arus globalisasi yang demikian pesatnya ternyata telah mampu mempengaruhi identitas nasional dan berpotensi sebagai penyebab merosotnya nilai-nilai budaya asli bangsa. Segitu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.